Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahya dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan artikel yang telah kami telaah dengan judul Water and Carbon Footprint Reduction Potential of Renewable Energy in the United States, a Policy Analysis Using System Dynamics. Artikel ini merupakan artikel Q1 dari Journal of Cleaner Production dengan publishernya yaitu Elsevier. Autor dari artikel ini ada 3 orang, yaitu Carolina Kelly, Nuri Jihad Onat, dan Omer Tatari. Sekelas info, artikel ini publish secara online di 25 April tahun 2019. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan yaitu saya sendiri Hazab Mutakin, selanjutnya Mbak Niputu Wulan Romianingsi dan Mbak Afifah Zahra. Untuk kontribusi anggota kelompok, kami bekerja secara collaborative learning, bersama-sama mengerjakan telaah artikel ilmiah dan mengerjakan PowerPoint secara bersama-sama dengan urutan presentasi dibagi sesuai seperti yang ditampilkan dalam slideshow. Untuk membersihkan waktu, saya langsung ke pendahuluan. Jadi pendahuluannya yaitu yang melatar belakangi penelitian ini adalah pembangkit listrik di Amerika Serikat itu sendiri merupakan penyumbang tertinggi emisi gas rumah kaca Amerika Serikat, yaitu 30% dari total emisi di Amerika Serikat. Ini berdasarkan EPA tahun 2017. Dan konsumsi air itu juga cukup tinggi pada pembangkit listrik, yaitu sekitar 39% dari total pengambilan air tawar di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan pembangkit listrik di Amerika Serikat sendiri masih ketergantungan terhadap energi dari bahan bakar fosil. Fakta selanjutnya yaitu 52% dari total pembangkit listrik Amerika Serikat itu terdiri atas pembangkit listrik tenaga batu bara, di mana membutuhkan konsumsi air yang cukup besar, yaitu sekitar 25 galon kilowatt per kilowatt hours listrik. Ini menurut Sandia National Laboratories di tahun 2015. Penggunaan bahan bakar fosil ini menimbulkan beberapa eksternalitas ya, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan juga menimbulkan efek gas rumah kaca. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu alternatif energi untuk sebagai energi pembangkit listrik. Dalam hal ini yaitu energi baru terbarukan. Teknologi energi terbarukan ini membutuhkan lebih sedikit air dibandingkan pembangkit listrik konvensional yang menggunakan bahan bakar batu bara. Tujuan dari artikel ini ada 3. Yang pertama yaitu mengungkapkan potensi pengurangan emisi gas rumah kaca ya, dan juga pengambilan atau konsumsi air serta eksternalitas dari sektor pembangkit listrik di Amerika Serikat. Yang kedua, menyelidiki mekanisme yang mendasari resistensi kebijakan dalam industri EBT dari berbagai sudut pandang mulai dari ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang ketiga yaitu menguji efektivitas kebijakan untuk peningkatan pangsa pasar EBT di industri pembangkit listrik Amerika Serikat. Kita lanjut ke metodologi yang digunakan dalam artikel penelitian ini, yaitu menggunakan metode System Dynamics dengan 2 sumber EBT yang dimodelkan. Yang pertama yaitu solar PV atau panel tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Metodologi dimulai dari identifikasi masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu adopsi EBT sendiri sebagai alternatif listrik bahan bakar fosil dengan menggunakan generalized base model. Yang kedua, emisi GRK dari sektor tenaga listrik Amerika Serikat. Yang ketiga, tingkat pengambilan sumber daya air di sektor tenaga listrik Amerika Serikat. Untuk yang kedua yaitu identifikasi parameter. Ada 2 parameter yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel eksogenus, di mana eksogenus ini merupakan variabel input kepada model. Yang kedua yaitu variabel endogenus atau variabel yang dihitung dalam model menggunakan hubungan matematis di antara parameter-parameter yang ada. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Wulan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk langkah ketiga yang kita penulis lakukan adalah pembuatan konsep menggunakan CLD. Nah, untuk model yang dikonseptualisasikan dalam artikel ini menggunakan 3 CLD yang secara khusus menjelaskan, Mas Azab bisa dilihatkan gambar-gambarnya. Jadi ada 3 CLD yang dijelaskan. Yang pertama yaitu mengenai mekanisme difusi dan dampak ekonomi. Yang kedua, dampak lingkungan yang terkait dengan emisi GRK dan juga penarikan air. Lalu yang ketiga adalah CLD terkait dinamika pasar dalam kaitannya dengan eksternalitas. Bisa kembali ke gambar pertama. Nah, jadi total dari ketiga CLD ini ada 9 feedback loop yang terbentuk, 4 positif loop dan 5 positif loop dan 4 negatif loop. Untuk gambar pertama ini ada 7 loop yang terbentuk. Nah, teman-teman bisa lihat untuk demand for renewable energy ini ada 3 variabel yang mempengaruhi, di mana ketiga variabel ini akan dijelaskan lebih jauh di gambar 2 dan gambar 3. Mas Asa bisa lihat kembali ke gambar 2. Dan gambar 3. Baik. Di gambar 3 ini ada 2 loop reinforcing yang terbentuk dan menjelaskan terkait eksternalitas yang fokus terhadap fossil fuel, wind, dan juga solar PV. Next. Oke. Nah, tahapan selanjutnya yaitu formulasi model menggunakan SFD, itu langkah keempat, di mana SFD ini dipecah menjadi submodel yang mewakili area berbeda. Semua rumus konstanta dan data pencarian yang berlaku untuk setiap submodel dimasukkan ke dalam SFD. Dalam artikel ini memang tidak semua data terkait SFD dimasukkan ke dalam artikel karena data lengkapnya dicantumkan di supplementary information yang memang kami tidak memiliki akses terhadap dokumen tersebut. Namun di artikel ini ada tabel 1 yang menjelaskan yang merangkum formula variabel auxiliary yang berhubungan dengan lingkungan dan sosioekonomi. Nah, pada dasarnya berdasarkan model ini ada 3 bidang kebijakan terpisah. Penghapusan subsidi bahan bakar fosil dan berbagai kombinasinya diusulkan oleh penulis dan diuji dalam konteks model yang akan dijelaskan di hasil pembahasan. Next, Mas. Untuk metodologi, untuk langkah berikutnya dalam metodologi yaitu validasi model, di mana penulis melakukan validasi struktural dan validasi perilaku. Untuk validasi struktural terdiri atas verifikasi struktur, verifikasi parameter, extreme condition test, boundary adequacy test, dan juga konsistensi dimensi. Untuk validasi perilaku tentunya membandingkan perilaku hasil simulasi, membandingkan perilaku data simulasi dengan data real. Jadi di sini menggunakan actual historical data terkait solar PV generation, wind generation, dan juga total emisi GRK. Dan untuk statistiknya, untuk menilai validasi secara statistik, penulis menggunakan tes Kruskal-Wallis. Untuk langkah ke-6, karena di sini untuk menjawab tujuan penelitian yang ketiga terkait analisis kebijakan, maka peneliti memang melakukan exploratory analisis untuk analisis kebijakan menggunakan simulasi Monte Carlo di perangkat lunak fencing. Next. Nah, di sini diperlihatkan terkait hasil simulasi bau dan juga berbagai skenario. Gambar 4 menunjukkan potensi pangsa pasar pembangkit energi terbarukan, baik untuk individu yaitu gambar A maupun kombinasi skenario yang diuji yaitu gambar B. Dari gambar A dan B dapat lihat bahwa sebenarnya tak satu pun skenario kebijakan yang disimulasikan memenuhi tujuan target penetrasi pasar EBT tahun 2050 yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu sebesar 35% untuk panel surya dan energi angin dan 40% untuk industri EBT secara keseluruhan. Maka memang diperlukan investasi lebih besar
dari versi solar panel juga tenaga angin yang lebih besar dari yang diuji dalam studi ini, dan juga investasi di industri EBT lainnya yang lebih besar di Amerika Serikat. Lalu untuk gambar 5 dan gambar 6, Mas, next. Untuk gambar 5 dan gambar 6 itu memperlihatkan total emisi GRK dan juga total water withdrawal atau penarikan air. Terkait emisi GRK dapat dilihat bahwa sebenarnya emisi GRK dengan skema bau tidak mencapai memang tidak mencapai target untuk pengurangan emisi greenhouse gas sebesar 50% di tahun 2024. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afifah. Ya, penelitian ini menghasilkan skenario terbaik yang dapat kita gunakan, yaitu solar 2, wind 2, dan fosil. Next. Nah, untuk kebijakan dalam industri EBT itu sendiri dapat dipertahankan karena pangsa pasar energi baru terbarukan itu akan terus meningkat. Kemudian dampak gas rumah kaca dan atau konsumsi air juga berkurang, dan dampak masalah lingkungan atau sosial ekonomi di luar dari biaya instalasi itu juga yang berkaitan dengan sektor tenaga listrik berkurang. Next. Untuk kebijakannya itu sendiri, diperlukan adanya peningkatan investasi dan kebijakan untuk mempromosikan industri energi baru terbarukan yang lebih luas, serta pengurangan investasi dalam bahan bakar fosil dan atau energi nuklir. Kemudian teknologi tambahan perlu dikembangkan untuk mengurangi dampak dan biaya eksternalitas. Selain itu juga untuk memenuhi target di tahun 2050. Next. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah sistem dinamik dapat digunakan untuk mensimulasikan energi baru terbarukan, khususnya pada solar PV dan energi bayu. Termasuk juga pada masalah lingkungan dan sosial ekonomi yang akan berdampak, sehingga kita dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak lingkungan pada penelitian ini, yaitu emisi gas rumah kaca dan tingkat konsumsi air. Next. Kelebihan dari variabel kelebihan dari penelitian ini yaitu variabel yang dicantumkan formulasinya sudah terperinci, kemudian langkah-langkah yang digunakan sudah sesuai dengan teori permodelan. Penelitian ini mempertimbangkan batasan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembuatan model dan analisis kebijakan. Next. Kekurangan dari penelitian ini, artikel ini belum memperhitungkan alternatif EBT lainnya seperti panas bumi, air, dan biomasa. Kemudian tidak ada penjelasan mengenai skenario BAU dan intervensi yang akan digunakan. Next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Pak Ahya.